Halo guys, balik lagi sama Galeri J-Fun. Kalian pernah mikir nggak sih, kenapa ya Indonesia kayaknya susah banget maju di bidang teknologi? Coba deh kita lihat negara-negara lain, udah pada canggih-canggih. Ada Tesla yang bikin mobil listrik canggih, SpaceX yang udah ngirim orang ke luar angkasa, robot-robot Jepang yang canggihnya minta ampun. Sementara itu di Indonesia, kita masih banyak bergantung sama teknologi impor. Gadget terbaru keluar, langsung pada ngantri beli. Padahal, kita bisa loh jadi lebih dari sekadar konsumen. Kita bisa jadi kreator, jadi inovator, bikin teknologi kita sendiri yang mendunia. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas 10 penyebab kenapa Indonesia susah berkembang di bidang teknologi. Ini opini gue pribadi ya, berdasarkan pengamatan selama ini. Siapa tahu dengan ngebahas ini, kita bisa sama-sama introspeksi diri dan mulai bergerak maju. Yuk, langsung aja kita bahas. Penyebab pertama, menurut gua, adalah budaya instan yang udah mendarah daging di masyarakat kita. Jujur aja deh, siapa di sini yang pengen sukses secara instan, pengen kaya mendadak tanpa kerja keras? Nah, di dunia teknologi, nggak ada yang instan, guys. Elon Musk aja butuh waktu bertahun-tahun buat ngembangin Tesla dan SpaceX. Coba bayangin, dia mulai ngerjain SpaceX tahun 2002, dan baru berhasil ngirim astronot ke luar angkasa tahun 2020. Itu artinya, butuh waktu 18 tahun guys. Gila nggak tuh? Tapi, di Indonesia, banyak yang baru belajar coding sebentar, bikin startup sebentar, terus ngeluh, kok susah ya? Kok nggak sukses? Kalau baru nyoba sebentar udah nyerah, ya gimana mau maju? Penyebab kedua, kita ini hobinya belanja, bukan bikin. Coba deh, setiap kali ada gadget baru keluar, pasti langsung viral di media sosial. Semua orang pengen beli, pengen pamer, pengen jadi yang pertama punya. Tapi pernah nggak sih kepikiran, gimana ya cara bikin gadget kayak gitu? Di luar negeri, anak-anak SD udah diajarin coding, udah diajarin bikin robot sederhana. Sementara di sini, banyak yang lebih sibuk main TikTok, main game online daripada belajar bikin teknologi. Padahal, kalau kita mau maju, kita harus mulai ubah mindset dari konsumen jadi produsen. Siapa tahu di masa depan, kita bisa bikin gadget yang lebih canggih dari iPhone terbaru. Lanjut ke penyebab ketiga, yaitu, kurangnya minat pada riset dan inovasi. Negara-negara maju kayak Jepang dan Amerika itu jor-joran ngucurin dana buat riset. Kenapa? Karena mereka tahu riset itu kunci kemajuan. Dengan riset, kita bisa nemuin solusi buat berbagai masalah. Kita bisa menciptakan teknologi baru. Kita bisa bersaing di kancah global. Nah, di Indonesia, anggaran buat riset masih sangat minim. Akibatnya, banyak peneliti dan inovator hebat yang akhirnya memilih hijrah ke luar negeri. Penyebab keempat, terlalu nyaman dengan zona aman. Penyebab keempat, kita ini terlalu cinta damai. Damai sama rutinitas, damai sama zona nyaman. Banyak yang lebih memilih jadi PNS, kerja kantoran, atau bisnis yang udah jelas untungnya. Nggak ada salahnya sih, tapi kalau semua orang mikirnya gitu, siapa yang mau jadi inovator? Negara-negara maju itu bisa berkembang pesat karena orang-orangnya berani keluar dari zona nyaman. Jangan takut gagal, jangan takut rugi, karena kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Penyebab kelima, malas membaca dan mencari informasi. Masuk ke penyebab kelima yaitu, malas membaca. Jujur aja deh, siapa di sini yang hobinya baca berita di media sosial, tapi nggak pernah verifikasi kebenarannya? Atau, siapa yang lebih suka nonton video TikTok daripada baca buku? Guys, informasi itu penting banget. Negara-negara maju itu bisa maju karena warganya rajin baca, rajin cari informasi, rajin belajar hal baru. Nah, kalau kita mau maju, kita juga harus ningkatin minat baca kita. Baca buku, baca artikel ilmiah, baca berita dari sumber terpercaya. Ingat, informasi yang benar adalah kunci kemajuan. Penyebab keenam, lebih suka ikut-ikutan daripada menciptakan tren. Penyebab keenam, kita ini hobinya ikut-ikutan. Di media sosial lagi rame tren A, kita ikut-ikutan. Di luar negeri lagi happening teknologi B, kita ikut-ikutan. Padahal kalau mau maju, kita harus jadi trendsetter. Ciptain tren kita sendiri, ciptain teknologi kita sendiri, ciptain inovasi yang unik dan beda dari yang lain. Jangan jadi bangsa peniru, tapi jadilah bangsa pelopor. Lanjut ke penyebab ketujuh, yaitu sistem pendidikan kita yang masih berorientasi pada nilai dan ijazah.
Yang penting lulus, yang penting dapat kerja, yang penting tidak malu-maluin orang tua. Padahal, esensi pendidikan itu bukan cuma nilai dan ijazah, tapi juga pembentukan karakter, pengembangan potensi diri, dan penanaman jiwa inovatif. Sistem pendidikan kita harus diubah jadi lebih kreatif, lebih inovatif, dan lebih aplikatif. Jangan cuma dijejali teori, tapi juga diajarin praktik, diajarin bikin sesuatu, diajarin berpikir kritis dan solutif. Penyebab ke-8, startup teknologi di Indonesia masih susah berkembang. Modalnya susah, investornya kurang, birokrasinya ribet. Pemerintah harusnya lebih aware sama potensi startup, kasih dukungan modal, permudah birokrasi, dan ciptain ekosistem yang kondusif buat perkembangan startup. Penyebab ke-9, kita ini hobinya terlalu banyak drama, buka media sosial, isinya drama semua. Padahal, internet itu bisa jadi sumber ilmu yang nggak terbatas. Daripada ngabisin waktu buat mantengin drama orang lain, mendingan manfaatin internet buat belajar hal baru, upgrade skill, dan kembangin diri. Siapa tahu, dari situ kita bisa nemuin ide-ide brilian yang bisa ngubah dunia. Dan penyebab terakhir, yaitu, kita sering meremehkan produk buatan sendiri. Padahal, banyak produk lokal yang kualitasnya nggak kalah saing sama produk luar negeri. Mulai sekarang, yuk kita ubah mindset kita. Nah, itu tadi 10 penyebab kenapa Indonesia susah maju di bidang teknologi. Intinya kita harus berubah guys, ubah mindset, ubah kebiasaan, dan ubah cara pandang kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai dari sekarang. Yuk, kita sama-sama dukung perkembangan teknologi Indonesia, ciptakan inovasi-inovasi baru, dan buktikan pada dunia bahwa Indonesia juga bisa jadi negara maju di bidang teknologi. Sampai jumpa di video selanjutnya.